kita sama-sama menyatukan hati kita, kita berdoa ya. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi, mari masuk. Hingga hari ini Bapa, di bulan Desember kami masih terus bersukacita atas setiap pengasihan-Mu Bapa. Bapa yang baik, walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya hati guru sekolah minggu, hati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, di bulan Desember ini kami sudah siap menyambut Kristus sebagai juru selamat kami Bapa. Bapa, Engkau berkati ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, hingga apapun yang adik-adik nyanyikan boleh menjadi sukacita untuk-Mu saja Bapa. Terimalah doa dan permohonan kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita semua sudah bersemangat kan? Ayo kita tepuk Yesus dulu yuk. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Good job. Nah, tema kita pada hari ini, ayo kita sambut Kristus. Nah adik-adik, oleh karena itu kita harus bersemangat dalam mengikuti ibadah ini, karena Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Yuk kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. pada minggu ini terambil dari Tita kelima. Kita sebutkan secara bersama-sama ya adik-adik. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa kita harus menyambut Kristus? Kalau ada yang nggak tahu, Kakak Vera kasih tahu ya. Kita menyambut Kristus karena Kristuslah yang
Untuk minggu ini diambil dari Maleaki. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Maleaki ada dari Perjanjian Lama. Kitab paling terakhir di Perjanjian Lama. Ayo kita buka sama-sama. Maleaki sudah dapat? Maleaki. Kalau sudah dapat, dibuka pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Ayat pertama sama ketiga dibaca oleh adik-adik yang perempuan, dan kedua dan keempat dibaca oleh abang-abang yang ganteng dari rumah ya. Oke, sudah. Nah, kita baca Maleaki 3 ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di surga karena banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya bisa melihatkan orang yang buta, dan yang lumpuh bisa melompat adik-adik, dan banyak sekali mukjizat lainnya. Yuk kita sama-sama bernyanyi Hompila Hompila. Sama-sama ya adik. Hompila Hompila, Yesus jagoanku. gereja, dan jangan lupa untuk menggunakan masker, memakai hand sanitizer ya. Itu saja informasi kita pada hari ini.
Sampai jumpa nanti jam 2 siang adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Nah, selama Amang Pendeta berkhotbah, kita harus serius ya mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan bisa membuat kita bertumbuh. Yuk kita sama-sama bernyanyi, Ku Buka Alkitab. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu sekalian. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan hari ini menerangkan tentang khotbah Yohanes Pembaptis tentang kedatangan Mesias Pembebas, Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Dia memberitakan kedatangan Yesus Kristus seperti yang sudah diberitakan oleh kitab Yesaya. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi firman Tuhan hari ini menerangkan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis datang untuk mendahului kedatangan Yesus ke dunia ini. Yohanes memberitakan tentang Yesus sebagai pembebas, dan Yohanes mendahului kedatangan Yesus dan memuluskan jalan akan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia mengatakan agar semua orang untuk bertobat dan meninggalkan dosanya. Anak-anak sekolah minggu sekalian,
kalau Yohanes Pembaptis memberitakan mengenai kedatangan Yesus dan dia mendahului kedatangan Yesus, seharusnya kita harus bersuka cita menerima, menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Kita harus riang, kita harus gembira, dan kita harus penuh sukacita. Inilah caranya kita menyambut Yesus yang akan datang. Dan ini yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, agar kita dengan kedatangan Yesus kita boleh bersuka cita. Apa yang perlu kita perbuat dalam menyambut kedatangan Yesus yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Dikatakan di sini kita harus menghindari dosa, kita harus menghindari rasa dengki, kesombongan, dan kejahatan yang lain. Bertengkar dengan sesama, membantah orang tua, itu juga perlu kita hindari. Bermalas-malasan dan tidak mengerjakan tugas sekolah itu juga yang perlu kita hindari. Karena apa? Karena Allah, Tuhan Yesus Kristus senang akan keberhasilan anak-anak sekolah minggu sekalian. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa dengan kedatangan Yesus kita perlu saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling peduli terhadap sesama kita. Yohanes mengatakan untuk bertobat. Apa artinya bertobat? Kita semua dituntut dan diminta untuk meninggalkan yang namanya kesalahan, yang meninggalkan kejahatan, yang meninggalkan dosa-dosa kita. Seperti yang Amang katakan tadi, apa yang perlu kita tinggalkan, atau kesalahan, atau dosa, atau kejahatan yang patut kita tinggalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Rasa dengki, iri hati, kesombongan, itu yang perlu kita hindari. Pertengkaran dengan adik atau kakak atau dengan sesama itu juga perlu kita tinggalkan. Yang patut kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus. Terlebih sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Kita harus menyambutnya dengan riang, dengan gembira, dengan hati yang baru, dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Itu yang diingatkan kepada anak-anak sekolah minggu sekalian. Mau seturut dengan kehendak Allah dan mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan, yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, agar kita bertobat, agar kita meninggalkan dosa-dosa kita dan mau berbalik kepada Allah. Tuhan senang kalau kita mau mengikut Dia, kalau kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan boleh firmankan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Mereka Tuhan mau meninggalkan dosa mereka, rasa sombong, iri hati, merasa benar sendiri dan tidak mau mengalah, itu juga Tuhan perlu mereka tinggalkan. Biarlah firman Tuhan boleh dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu dengan kuat Roh Kudus Tuhan. Sertai kami, sertai orang tua kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dan orang tua mereka. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah hampir mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa beribadah lagi ya. Nah, sekarang kita bernyanyi yuk. Ada dua jalan. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.